Lahir di Malaysia daerah mana, Kak? Kalau saya itu lahirnya di Kelantan, kuburan orang Toraja yang di Batu. Dan orang Toraja ini memang nggak ada yang dikuburin di tanah. Banyak yang jual kayak bakso babi. Ada orang yang gonceng babi di belakang pakai motor. Kakak ini kan suka jalan-jalan kemana-mana. Betul. Kira-kira kakak ada pernah sampai ke Singapura, Malaysia belum, Kak? Kalau Singapura sama Malaysia belum pernah. Macam mana kakak belum pernah sampai ke Singapura, Malaysia? Sedangkan kakak ini kan tinggalnya di perbatasan Singapura dan Malaysia, Kak. Oh, tapi ada yang menarik. Saya lahir di Malaysia. Oh, lahir di Malaysia. Lahir di Malaysia. Kebetulan waktu itu orang tua merantau pada saat setelah menikah terus merantau, lahirlah saya di Malaysia. Ketika umur 2 tahun pulanglah ke Indonesia lagi. Lahir di Malaysia daerah mana, Kak? Kalau saya itu lahirnya di Kelantan. Wih, Kelantan. Kelantan, ya. Gua Musang sih, kalau orang tua bilangnya dulu Gua Musang tempatnya, cuman nggak pernah tahu. Berarti dulu orang tua kakak merantau tuh kerja Kak sana? Iya betul, bapak bekerja di sana. Kerja apa Kak sana? Di perkebunan sawit. Oh, di perkebunan sawit. Iya. Oh, ternyata Malaysia ini ada Kak sawit juga. Ada. Tapi kakak ini kan lahirnya di Malaysia. Tapi kakak sekarang nih tak pernah pula ke Singapura, Malaysia. Tapi kakak malah sampai ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Aceh, bahkan sampai ke Toraja. Itu macam mana ceritanya, Kak? Kebetulan ketemu teman yang sama-sama sefrekuensi suka jalan-jalan gitu. Nggak pernah punya kayak plan gitu. Oh mau kemana. Cuman tercetus aja ide waktu itu. Jalan-jalan yuk gitu. Kebetulan pas emang ada momennya kita cuti kerja, jalan-jalan lah. Makanya sampai ke sana. Ya waktu kakak ke Toraja nih, kira-kira tahun berapa dan ongkosnya ini berapa Kak sekali akomodasi ke sana? Kalau ke Toraja itu kebetulan baru 2 tahun yang lalu, Ce. Jadi 2 tahun yang lalu itu di tahun 2022. Kalau untuk ongkos itu sebenarnya variatif ya. Pada saat itu kan sedang turun naik juga. Kita itu berangkat dari Batam, Jakarta, Makassar baru ke Toraja. Nah, kalau tiket pesawat dari Batam Jakarta itu sekitar 1 juta lebih. Dari Jakarta ke Makassar itu kalau nggak salah 900-an ribu. Wow. Ya, terus dari Makassar kita ke Toraja itu naik sleeper bus. Sleeper bus itu untuk satu orangnya sekitar 200 sampai 300 ribu. Oh. Itu sampai ke Toraja. Sleeper bus tuh macam mana Kak? Kereta cepat ataukah bus biasa atau macam mana? Kalau sleeper bus itu, kalau biasa kita naik bus itu kan duduk ya. Duduk paling banter kalau misal kamu baring joknya di sandarannya kebelakangin. Nah, kalau sleeper bus ini dia kayak lebih private dan kita itu masing-masing ada tempat satu-satu di dalam bus itu dan kita bisa tidur. Oh. Nggak perlu empet-empetan sama orang yang lain, lebih penumpang yang nyaman lain. lah. Betul. Jadi kita benar-benar dapat fasilitas, kita bisa tidur. Jadi joknya itu seperti tempat tidur yang memang kita bisa tidur di situ. Terus ada tirai-tirainya, jadi kita kayak private gitu. Sama penumpang yang lain itu nggak akan kelihatan. Berarti kalau misalnya naik bus itu sampai ke Torajanya itu kira-kira berapa jam Kak? Kalau dari Makassar ke Toraja itu perjalanannya sekitar 15-an jam. 15 jam. Agak usaha juga ya mau ke Toraja ya. Betul. Berarti pas di Toraja, sampailah Toraja itu ada pemandangan unik apa atau ada pengalaman apa Kak di sana Kak? Oh, kalau di Toraja ini semuanya menarik. Mulai dari culture-nya mereka, terus juga dominan agamanya di sana. Terus juga makanannya, sampai dengan adat istiadatnya. Nah, kalau kita lihat dari agama di sana itu mayoritasnya Kristen Protestan. Jadi kalau untuk Muslim sendiri itu sangat minor. Jadi ketika kami di sana, alhamdulillahnya ke sana nggak ada yang pakai jilbab selain kita. Culture-nya, kalau misalnya di Batam nih kan kita lihat banyak bangunan tinggi. Singapura, Malaysia juga banyak bangunan tinggi. Nah, ketika sampai di Toraja, apa yang kakak lihat pertama kali? Yang saya lihat itu udah pasti bangunan yang tidak sama dengan di sini. Kalau di Batam, Tanjung Pinang kita banyak melihat bangunan-bangunan tinggi. Di sana ada, tapi tidak banyak.
Oh. Ada tapi tidak banyak, paling bangunan-bangunan tinggi itu kayak hotel gitu ada. Tapi kalau untuk yang lainnya itu rata-rata bangunan-bangunan di sana itu berbentuk kayak rumah-rumah adat Toraja. Oh. Terus kemudian ada gading-gading daripada tanduk kerbau. Ada seperti itu. Itu rata-rata kiri kanan tuh banyak pemandangan seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya di sana itu tetap ada jalanan besar atau kayak kita di sini, Kak? Atau dia maksudnya kayak pedesaan gitu? Lebih kayak pedesaan, tapi jalan besar ada. Saya kami dengar kalau mereka dimakamkan itu tuh batu. Betul, sampai. Oh, sampai. Di sana hari pertama nyampe ke sana itu kami langsung cari sewaan motor. Bermodalkan Google Map, pergilah ke Ketekesu, yang mana tempat itu adalah kuburan orang Toraja yang di batu. Dan orang Toraja ini memang nggak ada yang dikuburin di tanah. Berarti ada dipetiin dulu atau mayat gitu aja, Kak? Dipetiin. Oh, dipetiin dulu. Dipetiin, dan itu juga berdasarkan kasta. Jadi semakin tinggi kastanya, mereka itu akan lebih tinggi kuburannya. Oh gitu. Ya. Nah sebenarnya nih kalau di Toraja ini banyak hal menarik lainnya. Salah satunya itu ritual mak nenek namanya. Apa tuh, Kak? Kalau mak nenek itu mereka ini orang-orang tua atau leluhur-leluhur yang udah meninggal sekitar puluhan atau ratusan tahun, itu kan biasa kan tradisi. Nah itu mereka keluarkan dari petinya di dalam kubur itu untuk diganti pakaiannya, dibersihkan gitu. Nah, jadi dengan mereka membersihkan mayat, itu mereka tuh kayak mengucap syukur kepada Tuhan mereka gitu, supaya rezeki mereka lancar. Itu ada seperti itu. Itu berapa tahun sekali, Kak? Kalau zaman dulu katanya itu biasanya 1 tahun sekali. Cuman untuk melakukan ritual ini kan perlu biaya yang banyak. Mereka harus ada korban seperti hewan-hewan seperti babi, terus kerbau yang harganya cukup fantastis. Nah, dan itu undang banyak orang. Jadi itu kan butuh biaya. Nah, mereka itu biasanya zaman-zaman dulu 1 tahun sekali. Cuman sekarang ini udah dijadiin kayak 3 tahun sekali gitu. Oh, 3 tahun sekali. Tapi kan kalau misalnya udah setahun nih kan badan kita nih udah nggak baik lagi kondisinya gitu. Iya, jadi mereka itu mayat itu biasa diawetkan tuh formalin, formalinkan sampai dijadiin mumi lah istilahnya gitu. Kalau usianya sudah semakin tua, semakin puluhan tahun, makin ratusan tahun, ya udah pasti tinggal tulang belulangnya gitu. Rangkanya kan masih ada, dan tetap jadi digantikan. bajunya diganti. Oh ya. gitu. Dan itu turun temurun, jadi dari anaknya mungkin nanti ke cucunya, ke cicitnya, dan sampai generasi penerusnya bahwa itu nenek moyang mereka. Berarti ritual adat di Toraja nih masih kental banget ya, Kak? Masih. Kalau selain itu, Kak, apa ada hal unik apa lagi di Toraja, nggak? Toraja itu ada patung Yesus yang terbesar se-Asia. Oh iya, ada. Dan itu di atas gunung tinggi kali. Yang gini bukan? Iya, betul. Benar. Iya. Oh, itu di Toraja. Itu di Toraja. Kami kira itu di luar negeri, Kak. Itu ada di Toraja dan di negara kita Indonesia. Kakak kan tadi bilang untuk makanan nih susah banget di Toraja kan. Berarti makanan yang di sana nih identiknya apa, Kak? Kalau yang saya lihat itu di pinggir kiri kanan jalan, kedai-kedai makan itu banyak yang jual kayak bakso babi guling, yang semacam-macam itu. Kakak kan tadi bilang bawa bekal, bawa bilis dan bawa rendang. Nah ini kan yang bisa awet lah berhari-hari. Tapi kan kita butuh nasi kan nggak bisa sehari. Nah, jadi nasi itu kami juga jadi agak kesulitan nyari di sana. Tapi kami muter-muter cari kedai yang ada tulisannya halal, baru beli nasi di situ. Berarti tetap ada walaupun ya satu aja gitu kan? Tetap ada. Jadi di sana itu karena babi, kerbau itu hewan yang mereka agungkan, dan rata-rata mereka mengkonsumsi itu. Nah, jadi di sana tuh ada pemandangan unik yang saya lihat. Ada orang yang gonceng babi di belakang pakai motor gitu. Terus babi dijual di pinggir jalan yang udah dipotong, layaknya kita jual daging atau ikan di pasar.
Nah, seperti itu. Kalau untuk bahasa di sana Kak, kalau misalnya kami pernah ke Pekanbaru kan berbeda banget seperti di sini. Tanjung Pinang dan Batan ini mayoritas Melayu kan. Jadi Iya. bahasanya Melayu. Kalau misalnya kami sampai di Pekanbaru, kami agak kaget karena mereka cakap Minang kan. Kalau di Toraja sendiri gimana Kak? Kalau di Toraja itu sepertinya mereka pakai bahasa Makassar. Oh. Ada yang pakai bahasa Makassar, ada yang bahasa, pokoknya masih yang di seputaran Sulawesi. Tapi rata-rata kalau yang kami temui di sana logatnya itu logat Makassar. Logat Makassar nih tak sama ya Kak dengan logat Bugis? Kalau logat Makassar sama Bugis sebenarnya itu kan kurang lebih aja tuh. Dia ada penyebutan kayak ki, mi, ji yang seperti itu. Cuman kalau Bugis itu dia lebih ada dialeknya tersendiri gitu. Kalau di sini kan kita biasanya mau kurban nampak sapi di mana-mana gitu kan. Kalau di sana babi. Kalau di sana babi di mana-mana.